Jadi Allah itu memberikan semua yang kita minta. Sebagian kecil mungkin ada yang belum dikasih. Dan itu pun kalau Bapak Ibu ikut ceramah saya dahsyatnya doa. Itu ada saya jelasin. Allah Azza wa Jalla kadang-kadang tidak memberikan kepada kita karena Allah tahu kalau dikasih jadi bahaya. Subhanallah, ada hadis yang berbunyi begini, kata Nabi SAW, hadis Bukhari ya. Allah berfirman, hadis Qudsi, kepada malaikat, luaskan rezekinya hambaku yang ini, gitu kan. Karena dengan dia saya luaskan, dia bersyukur dan dia taat padaku. Sempitkan rezekinya orang yang ini, karena dengan kalau kalian luaskan, dia akan kufur kepada saya. Saya berbagi begini teman-teman. Saya punya seorang teman dekat saya masih waktu dari Madinah sama-sama gitu. Cuma memang saya mahasiswa, beliau dulu kerja. Dari TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia dulu berangkat ke Saudi. Yang jelas saya waktu masih mahasiswa sering ketemu. Jadi teman, sampai sekarang Alhamdulillah masih sahabat dengan saya. Ada satu hal yang saya jadi bertanya, ini bukan menceritakan aib karena saya tidak sebutin namanya, cuma mengambil ibrah. Saya dari pertama berpisah dengan dia sampai terakhir mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya terus bertanya, orang ini Bapak Ibu sekalian dahinya hitam sekali, Masya Allah ibadahnya, azan ke masjid luar biasa, terkenal ibadahnya bagus, tapi dia subhanallah keadaan ekonominya pas-pasan. Kalau makan itu seharian kadang-kadang istrinya yang jual jilbab, dia kadang-kadang dipakai jasanya bawa mobil, kadang-kadang enggak. Ya udah, tapi hidup. Sampai sekarang Masya Allah masih sehat, masih hidup. Dan yang jelas, saya terus bertanya pada saat itu, apa ya sebabnya orang ini belum dibuka rezekinya sama Allah? Karena orang ini soleh benar nih. Saya dapat jawaban 7 tahun yang lalu, kurang lebih. Saya ada tablik akbar di kotanya beliau gitu. Saya pergi ke kota sana, datang bawa mobil gitu kan. Kemudian pada saat saya selesai tablik akbar, dia bilang sama saya, Khalid saya mau ikut. Oke, silahkan ikut. Ikut. Di tengah jalan lagi ngobrol asyik. Mobil ini saya mobil sewa waktu itu, karena bukan di kota Jakarta tapi di kota yang lain gitu kan. Saya mobil sewa. Mobil ini saya sewa kalau di Jakarta Avanza ya. Mobil ini ya kalau di Indonesia standar gitu kan semuanya. Rupanya ada satu mobil ugal-ugalan. Apa nih ugal-ugalan? Jadi mengganggu orang ya. Lewat satu, kayak semalam saya susah tidur, ribut motor. Luar biasa. Akhirnya dia lewat nih mobil, orang Indonesia bilang, Jakarta bilang ugal-ugalan dia. Terus dia nyelip mobil kita nih. Sampai mobil yang saya pakai ini goyang nih. Terus saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Saya bilang gitu. Teman saya ini di belakang marah-marah dia. Dicaci maki mobil itu. Semua macam-macam keluar nih, sampai kebun binatang keluar nih. Waktu dia caci maki orang itu, saya tiba-tiba dapat jawaban dari Allah nih. Oh, orang ini masih mobil sewa, ini rental. Dia udah bisa caci maki orang gitu. Bagaimana kalau dia pakai mobil Mercy orang ini? Habis orang semua dicaci maki sama dia. Ternyata Allah Azza wa Jalla belum buka rezekinya karena dia dalam keadaan itu bisa taat. Ini kalau diulur, dibuka, jadi masalah buat dia. Dia nggak bisa kontrol. Makanya biasanya orang maksain diri ya, paksain diri, biasa berinfak, biasa berbagi. Itu Allah tahu, oh orang ini biar saya luasin, dia tetap akan berbagi. Nah dibukain tuh. Di situ rahasianya. Jelas ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, coba renungi baik-baik. Dari pertama Bapak Ibu, anggaplah yang terlintas. Misal pada saat kita mulai balik saja. Umur 13 tahun, 12 tahun misalnya. Dari itu saja sampai sekarang. Yang Allah belum kasih dengan yang Allah kasih, mana lebih banyak? Coba renungin. Misal gini contoh. Ada banyak hal-hal yang Allah kasih tapi kita tidak sadar ya. Kita haus misalnya. Tiba-tiba kita minum. Tiba-tiba bisa kita minum. Ya. Sekarang ini Allah, kita nggak minta oksigen, hirup. Coba kalau orang sesak nafas. Sama, orang sini bilang juga sama. Sesak nafas. Berapa harga tabung oksigen di rumah sakit tuh? Bayar tuh.
Sini berapa ringgit tuh? Tabung oksigen. Orang kalau susah nafas dikasih. Kita sekarang dikasih gratis, nggak bayar. Itu kalau mau dihitung, satu hari kita butuh 3 tabung, 4 tabung tuh. Untuk aktivitas kita butuh 3 sampai 4 tabung satu hari. Berapa satu tabung itu? Anggap 100 ringgit saja, nggak apa-apa. 500 ringgit kita butuh. Untuk oksigen, untuk air, untuk makan, untuk ini, untuk itu, macam-macam. Gitu kan? Semuanya itu ada. Allah sudah kasih. Berapa kali Bapak Ibu mau ke WC, ke toilet, dan bisa mengeluarkan. Bayangin kotoran kita itu kalau tidak dikeluarin. Bengkak perutnya. Masuk rumah sakit. Bisa buang air besar itu nikmat yang tidak bisa dihitung itu. Luar biasa itu. Kita makan, Allah yang pilih. Satu piring itu, ini akan jadi kotoran, ini akan jadi nutrisi. Kalau kita tahu satu piring itu mana jadi kotoran, mana jadi nutrisi, saya yakin kita tidak akan makan yang jadi kotoran kan. Kita akan makan jadi nutrisi, tapi kita nggak tahu. Begitu masuk ke tubuh kita, maka semuanya dikelola sama sistem yang sudah ada. Nanti yang dibutuhin jadi energi kayak kita bisa bergerak, yang tidak dibutuhin dikasih sama Allah rasa. Indonesia bilang mules ya. Gak enak perutnya, butuh ke WC, tinggal dibuang. Ada satu kapten kapal, saya baca penelitiannya, itu mati, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia rupanya selama 3 hari nahan tidak buang air besar. Ini kisah nyata. Waktu dia masuk ke WC, maaf ini kisahnya begitu, meninggal dunia. Diteliti, siapa yang bunuh? Nah, ini bunuh orang atau tiba-tiba mati? Ternyata ditemukan di situ ada racun yang keluar dari kotorannya yang 3 hari dia nggak keluarin tuh. Itu waktu keluar, bau, dihirup sama dia, mati. Itu sebabnya, penyebabnya. Mati gara-gara itu. Bayangin itu kalau orang tidak bisa keluar. Kalau kita duduk, kita keluarin hajat kita. Ada Allah kasih rasa lagi. Oh, rasa sudah selesai. Bayangin kalau kita tidak punya rasa selesai. Berapa jam antum duduk di situ tuh? Hah? Itu betul itu. Itu peka sekali itu. Air kita minum, yang mana jadi darah kita, yang mana jadi kencing kita, air seni. Kita mau kencing nih, masuk kamar mandi, tinggal buang. Ada rasa, oh udah cukup, udah selesai. Diajar lagi sama Allah, cuci ya, pakai air suci, gini caranya. Diajar semua, manja betul manusia ini. Luar biasa dimanjanya. Orang sini bilang manja juga. Alhamdulillah. Baiklah.